Halo. Ngerokok dulu guys. Halo pemirsa, penonton YouTube setia. Kita ngobrol santai aja. Jadi saya kepikiran buat konten yang menceritakan tentang cerita, pengalaman pribadi dan sebagainya. Video kali ini saya berharap bisa one take karena saya malas buat videonya. Saya teringat sebuah cerita pendek karya Ahmad Tohari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1984 di Harian Kompas. Cerita ini cukup fenomenal, terkenal, bahkan menjadi rekomendasi wajib bagi mahasiswa-mahasiswa sastra. Tapi mungkin saya tidak akan membacakannya, tapi akan membawakannya dengan bahasa saya sendiri. Karena menurut saya, kalau disampaikan dengan bahasa sendiri itu lebih bisa diterima oleh masyarakat umum. Tapi bukan berarti saya secara etik memplagiasi ya. Saya hanya berusaha membuat sastra itu lebih mudah. Jadi saya tekankan sejak awal, saya tetap merekomendasikan karya aslinya, Senyum Karyamin, yang ditulis oleh Pak Ahmad Tohari. Kalau tidak salah sudah diterbitkan juga, dibukukan oleh Gramedia. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Senyum Karyamin bercerita tentang seorang yang berprofesi sebagai pengumpul batu. Dia bersama teman seperjuangannya yang berjumlah 5 orang sedang mengangkat batu di hari itu. Pagi ini Karyamin sudah hampir 2 kali terpleset karena jalanan yang licin. Meskipun cuaca yang cerah, jalan tetap licin disebabkan oleh keringat mereka yang terus bercucuran. Tubuh Karyamin memang sudah terlatih. Kakinya sudah pintar mencari posisi seperti itulah. Tapi yang namanya musibah, yang namanya sial kan gak ada yang tahu. Ketika Karyamin mengangkat 2 keranjang batu yang penuh, dia sedang konsentrasinya terhadap tubuh dan langkahnya itu. Tiba-tiba saja di atas, seekor burung paruh udang mengambil mangsanya di sungai dan terbang melewati tepat 1 jengkal di depan muka Karyamin. Akhirnya Karyamin terkejut lah. Bangsat itu. Sepersekian detik jatuhlah Karyamin, terpleset. Untungnya dia tidak tergelincir ke bawah karena tangannya sudah berhasil memegang rerumputan yang ada di sana. Tetapi barang bawaannya 2 keranjang itu ya ampur adul kemana-mana. Kawan-kawan Karyamin tertawa lah melihat situasi seperti itu. Ya, yang namanya teman kan memang seperti itu kan. Salah satu kawan Karyamin bernama Sarji yang diam-diam iri terhadap Karyamin karena si Karyamin punya istri yang muda dan gemuk. Bilang seperti ini, "Min, hari ini kau bekerja tidak sepenuh hati. Sepertinya hatimu setengahnya ketinggalan di rumah." Kawannya lagi ngeguyonin lagi si Karyamin. Yang satunya bilang seperti ini, "Min, kau jangan lupa sama anak-anak muda penagih hutang itu. Mereka itu setiap hari datang ke rumahmu. Jangan-jangan cuman bukan nagih hutang. Mending sekarang kau pulang saja, Min. Sekarang pasti mereka sedang menggoda istrimu." Ya, kelima kawannya ketawa lah gitu. Melihat
apa candaan mereka sendiri. Bahkan salah satu kawan Karyamin pun yang lainnya bercandanya lebih parah lagi. Dia bilang seperti ini, Min, kau ingat si tukang jual nomor buntut itu? Aku dengar dia sering ke rumahmu ketika kamu di luar ya. Teman bangsat emangnya kalau suka ngadu-ngadu gini tuh. Jangan-jangan dia ke rumahmu bukan hanya menawarkan nomor buntut, tapi buntutnya sendiri. Suara gelak tawa terdengar ramai di sana. Kawan-kawan Karyamin yang menertawakan si Karyamin itu. Si Karyamin hanya bisa tersenyum. Di antara gelak tawa, air sungai pun berdecisan ke pinggiran yang disebabkan oleh lemparan batu dari keranjang Karyamin yang dilemparkan oleh kawan-kawannya. Angin terus berdesir. Di hilir sungai sana terlihat 3 orang wanita muda yang ingin melintasi sungai. Sepertinya mereka baru pulang dari pasar, karena di kedua tangannya membawa seperti belanjaan. Kawan-kawan Karyamin yang melihat 3 wanita akan melintasi sungai, excited lah, senang. Wah, ini pemandangan bagus ini. Karyamin yang melihat kawan-kawannya bertingkah kekanak-kanakan, ya memaklumilah. Dia paham bahwa inilah hiburan mereka. Inilah hiburan yang bisa menghilangkan tentang kesedihan mereka sementara. Karyamin hanya bisa tersenyum dan melihat kedua keranjang yang sudah kosong dan hampa. Batu-batu yang berserakan. Di tengah lamunan Karyamin, lagi-lagi melewatlah seekor burung paruh udang yang membuatnya tadi jatuh. Karyamin kesel lah, membara dia, ingin marah dia. Tapi ketika dia ingin mencaci maki, tiba-tiba tenggorokannya kering, tertahan. Matanya tiba-tiba berkunang-kunang, telinganya berdenging, seakan-akan banyak sarang lebah di telinganya. Dia mengurungkannya untuk mencaci maki si burung paruh udang. Karyamin kembali menatap 2 keranjang kosong dan hampa itu. Tetapi salah satu kawannya bertanya kepada Karyamin, Min, kenapa kau diam saja? Apa kau tidak lihat? Ada ikan besar-besar berwarna putih sebesar paha di sungai sana. Lagi-lagi suara keruh tawa terdengar di antara mereka. Karyamin hanya bisa tersenyum. Dia memaklumi, memahami bahwa hanya dengan tertawalah mereka berhasil menjadikan kemenangan Fata Morgana. Karena dengan tertawalah mereka bisa melupakan harga batu yang terus turun dan tengkulak yang juga belum datang setelah mengambil kumpulan batu yang mereka kumpulkan. Selepas itu Karyamin bangkit dari lamunannya. Dia membawa 2 keranjang kosong itu ke tempat pengumpulan batu. Menaiki jalanan yang licin itu. Tepat di depan tempat pengumpulan batu, dia melihat kumpulan batu pagi ini bahkan belum sampai 1 kubik. Dia bingung, apakah pulang saja atau enggak gitu. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon waru. Di sana ada Saidah sedang memaparkan dagangannya. Saidah itu seorang penjual pecel nasi pecel. Melihat dagangan Saidah, jakun Karyamin naik turun, bibirnya sudah mulai kering, perutnya keruyukan. Mendengar suara perut yang berbising sekali, berkeriuk gitu. Saidah menawarkan dagangannya. Makan, Min. Gitu. Karyamin hanya tersenyum dan dia menjawab pertanyaan Saidah. Minum aja, sudah cukup bagiku.
Tapi Saidah menawarkan lagi, tapi kamu lapar kan, Min? Terus si Karyamin menjawab, sudah cukup minum saja. Aku tak tega melihat daganganmu habis karena hutang-hutangku gitu kan. Ternyata si Karyamin suka kasbon. Terus si Saidah jawab, gak apa-apa kamu lapar kan, Min? Aku lebih gak tega lihat kamu kelaparan itu. Aku sabar kok menunggu tengkulak datang gitu, buat nanti kamu lunasin kasbon-kasbonmu gitu. Terus si Saidah pun si Karyamin pun jawab lagi, aku lebih kasihan kalau lihat daganganmu itu habis di kasbon sama aku terus sama kawan-kawanku itu. Akhirnya Karyamin meminum minuman yang dikasih oleh Saidah. Seketika itu rasa dahaganya hilang dan dia pun berniat untuk pulang. Ketika dia pulang, dia memang beberapa kali menemukan buah-buahan seperti salak, tapi salaknya kesat. Terus buahnya bekas codot, bukan codot, bekas kampret kan, dan sebagainya. Di tengah perjalanan dia pulang, dia terpikir, untuk apa aku pulang? Di rumah pun gak ada apa-apa untuk dimakan. Di rumah pun gak ada apa-apa untuk mengobati rasa lapar saya. Dia merenung sejenak. Akhirnya terpikirkan, oh, istri saya sedang sakit. Bisulan di ujung pantatnya. Mungkin itu bisa jadi alasan untuk saya pulang. Akhirnya Karyamin pun menetapkan diri untuk pulang ke rumah. Dia berjalan karena ke arah rumahnya itu kan agak nanjak. Setelah beberapa meter dari rumah, dia melihat di depan rumahnya itu ada 2 buah sepeda jengki diparkirkan. Dalam hati Karyamin mikir, wah, penagih hutang nih. Dia berpikir kembali, saya pulang nggak ya? Kalau nggak pulang kasihan istri saya menghadapi penagih hutang itu. Dia tidak punya apa-apa. Jangankan untuk membayar hutang, untuk makan sekarang, makan besok, makan lusa pun nggak ada gitu. Setelah berpikir banyak, berpikir panjang, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah. Dan dia semangatnya mungkin ada lagi, berencana kembali ke tempat pengumpulan batu itu untuk mencari batu. Ketika dia berbalik dan mau turun, dari bawah terlihat Pak RT, Pak Pamong, dengan memakai baju batik. Dia teriak ke Karyamin, Min! Oh, dia nyamperin itulah ke si Karyamin. Ketemu juga kau, aku cari di rumah, aku cari di tempat pengumpulan batu. Gak ada kamu, mau menghindar ya? Karyamin mendengar pernyataan dari Pak Pamong atau Pak RW, kebingungan itu, menghindar. Maksudnya apa nih menghindar itu? Akhirnya Pak Pamong menjelaskan bahwa di kampung ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Si Karyamin pun bertanya lagi, berpartisipasi apa nih? Maksudnya apa nih? Iya, kamu, Min, kamu belum berpartisipasi ngasih iuran untuk orang-orang kelaparan di Afrika sana. Mendengar tentang pernyataan Pak Pamong itu, yang berpartisipasi ngasih sumbangan untuk orang kelaparan di Afrika, Karyamin tersenyum dengan senyuman yang yang puas mungkin. Tersenyum puas. Tapi Pak Pamong itu salah tangkap dengan senyuman Pak Min itu. Maksudmu apa, Min? Kamu ngejek saya? Si Karyamin menjelaskan, tidak Pak, sungguh tidak, aku tidak mengejek Bapak. Akhirnya Pak Pamong pun ngomong ini, ya udah, kalau kamu gak ngejek, cepat bayar uang partisipasi itu, cepat bayar sekarang gitu. Karyamin mendengar suara desakan dari Pak Pamong, tersenyum kembali, bahkan bukan hanya tersenyum, sekarang dia tertawa terbahak-bahak, sampai matanya tertutup oleh kunang-kunang. Telinganya berdenging dengan suara sarang lebah, perutnya keroncongan.
tertawa seperti akan melayang. Dan tiba-tiba tubuhnya lemas, dia terjatuh. Papa Mong yang melihat Karyamin akan terjatuh berusaha untuk menahannya, tetapi sayang, tubuhnya sudah terjatuh duluan ke dalam tebing. Seperti itu. Jadi apa pesan moral dalam cerita ini? Pikirin aja sendiri. Oke, thank you sudah menonton. Jangan anggap serius, karena ini konten santai-santaian. Dan juga saya rekomendasikan kawan-kawan untuk membaca karya aslinya.